Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Python mengenai data cleansing, data processing, dan perhitungan statistika. Mungkin boleh di next. Oke, nah untuk kelompok 11 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Farhan Nur Hakim dengan NIM 11011941151, dan juga ada saya sendiri Rizky Bayu Susanto dengan NIM 11011190429. Lalu ada Abi Kusaini dengan NIM 11011194099, dan juga ada Deden Fadil Abdurrahim dengan NIM 11011194224. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Deden Fadil. Maka dipersilakan. Baik, untuk tujuan presentasi dari kita yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara kerja codingan tugas bahasa yang telah dibuat. Selanjutnya, lalu tujuan program untuk melakukan data pre-processing atau data cleansing dan data processing terhadap dataset yang telah disediakan. Untuk saya saja akan dijelaskan oleh Hakim. Oleh Abi, Mas Abi. Ya, Mas Abi silakan. Oh ya, lalu untuk apa sih itu pengertian dari data cleansing dan data processing? Untuk data cleansing sendiri, itu merupakan proses menyiapkan data untuk dilakukan analisis dengan cara menghapus atau memodifikasi data yang salah, data yang tidak sesuai, tidak relevan, yang tidak terformat juga, dan data merupakan data duplikat juga. Dan sedangkan data processing adalah metode pengumpulan data mentah dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hakim. Untuk selanjutnya di sini ada prosedur program atau langkah-langkah dari program yang telah dibuat. Pertama itu memanggil fungsi data cleansing yang di dalamnya ada parameter mempaskan nama filenya nanti. Nah, terus setelah memanggil fungsi data cleansing, langkah pertamanya itu di dalam data cleansing adalah memperbaiki kolom NIM dan nilai yang tertukar. Terus langkah keduanya mengubah huruf di NIM dan nilai menjadi angka terdekat jika ada. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga, memperbaiki jika ada yang kelebihan field. Selanjutnya menambahkan nilai jika ada field yang kosong. Selanjutnya memperbaiki anomali nilai jika ada. Terus memperbaiki panjang NIM jika ada yang lebih digitnya atau kurang digitnya. Terus memperbaiki data yang double jika ada. Selanjutnya menghapus data jika ada data yang sangat tidak sesuai, artinya sangat menyimpang. Nah, terus setelah memanggil data cleansing, di dalam fungsi data cleansing itu nanti di paling akhir akan memanggil fungsi data processing-nya. Nah, di fungsi data processing ini kita melakukan perhitungan mean, median, dan standar deviasi. Sekarang simulation time. Pertama oleh rekan saya yaitu Bayu. Silakan kepada Bayu. Baik, untuk simulation time mungkin akan diawali oleh saya. Nah, kita mulai mungkin dari dataset ke-1. Oke, di sini kita bisa lihat ya, di dataset 1 terdapat beberapa kesalahan, yaitu ada nilai atau kolom NIM dan kolom nilai itu tertukar. Seperti di line ketiga, ini kolom NIM dan kolom nilainya tertukar. Juga nih, di line ke-6 juga kolom NIM dan kalau nilai itu tertukar. Nah, untuk solusinya kita akan melihat codingan sebentar. Kita akan ke codingan. Nah, di sini kita bisa lihat
Ini adalah logika yang kita gunakan jika terjadi masalah seperti tadi ini. Nah, jika kolom 0 jumlah digit kurang dari 10 dan di kolom-kolom lainnya jumlah digitnya lebih dari 5, maka kolom tersebut akan ditukar. Nah, mungkin dari codingannya bisa dilihat ya di sini seperti ini. Oke, mungkin langsung saja ke data processing, kita mencari nilai min, median, dan standar deviasi. Oke. Nah, untuk mencari min sendiri itu kita pertama menjumlahkan nilai lalu dibagi banyaknya nilai sehingga langsung ketemu nilai min. Lalu untuk median sendiri itu data diurutkan atau di short lalu dicari nilai tengahnya. Nah, ketika jumlahnya genap, nah, untuk genap ini nilai tengah pertama dan nilai tengah kedua itu dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, lalu ketemu hasil nilai tengahnya. Sedangkan jika ganjil pasti langsung ketemu untuk nilai mediannya atau nilai tengahnya. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi sendiri, itu rumusnya adalah sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y per N dikuadratkan dibagi N per N min 1. Nah, oke. Lalu nanti hasilnya langsung bisa kita lihat. Nah, mungkin setelah itu kita bisa run terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, karena kita akan merun dataset 1, di sini kita tulis dataset 1. Mungkin kita run saja. Nah, oke. Bisa kita lihat. Nah ini yang tadi ya, sebelum diperbaiki, ada kolom NIM dan nilai yang tertukar. Setelah kita perbaiki, nah ini nih, mungkin bisa dilihat. Nah ini di kolom kedua, kolom NIM dan kolom nilai sudah sesuai, dan juga seterusnya ini sudah sesuai. Oke, nah untuk nilai min dan median di sini sudah bisa kita lihat ya. Untuk nilai minnya segini, untuk nilai mediannya segini, dan untuk nilai standar deviasinya segini. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Deden. Mangga. Baik, terima kasih Rizky Bayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenai di dataset kelima. Oke, kita lihat dulu dataset 5-nya. Bisa dilihat, nah di line ke-6 dan line ke-7 ini terdapat huruf di field name. Yang ini harus kita ubah menjadi sebuah angka. Lanjut aja ke codingannya. Oke. Sesuai dengan peraturan dari data cleansing, codingan ini ditujukan untuk mengubah bagian NIM dan nilai tertukar menjadi angka yang terdekat. Bisa dilihat sesuai dengan dataset kelima, bisa dilihat di perulangan fungsi if ini, jika si huruf ini B maka akan diubah menjadi angka 8. Dan jika T akan mengubah jadi 7, S dan 5, dan seterusnya. Terus kita akan langsung saja, karena emang dataset terima ini hanya kita mengubah si huruf menjadi angka saja. Kita langsung aja menghitung data processingnya. Sesuai dengan penjelasan dari Rizky Bayu tadi,
Mean merupakan nilai rata-rata yang dimana itu kita harus menjumlahkan total semua nilai dibagi total field yang ada. Ketemu meannya dan median juga sama, kita mencari nilai tengah. Jika misalnya nilai mediannya itu genap, maka nilai tengah pertama ditambah nilai tengah yang kedua, lalu dibagi dua akan ketemu mediannya. Jika ganjil mungkin akan langsung ketemu, dan deviasi sesuai dengan tadi penjelasan Boy juga, sigma y kuadrat dikurangi sigma y per n dikuadratkan min dibagi n min 1. Ya udah, kita langsung coba aja running programnya. Kita ubah dulu ini menjadi dataset 5 sesuai dengan datasetnya. Lalu kita akan running. Oke, sebelum itu kita lihat dulu data yang salahnya tadi. Oke, kita bisa lihat di line ke-6 dan ke-7 ini si NIM ini terdapat huruf B ya. Lalu kita lihat data yang sudah dibenarkan oleh data cleansing-nya. Kita lihat di line ke-6, maka si huruf B ini diubah menjadi angka 8. Oke. Lalu kita lihat juga si data processing-nya. Kita lihat meannya ketemu ya 60, sekian, mediannya ketemu 70,0 dan standar deviasi 36, sekian. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Farhanur Hakim. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagian saya. Nah, di sini saya akan mencoba run program dengan dataset ke-9. Nah, di dataset ke-9 ini terdapat beberapa kesalahan. Lebih tepatnya ada 2 kesalahan. Pertama ini ada anomali data yaitu minus 20. Selanjutnya itu ada ini panjang NIM yang kurang dari 10 digit. Yang selanjutnya ada panjang NIM yang melebihi 10 digit. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang anomali data terlebih dahulu. Untuk anomali data terdapat di line 127 untuk memperbaikinya. Lebih tepatnya di sekitar sini, di bagian ini. Nah, di sini kita memperbaiki nilainya aja. Nah, jadi kita melakukan perulangan 2 dimensi, yang mana di bagian kolomnya ini, perulangan kolom ini, kita memulainya dari indeks 1 sampai 6. Nah, ini 7 yang berartinya nanti sampai 6 aja. Jadi indeks 1 sampai 6 intinya. Nah, kenapa dimulai dari indeks 1? Bisa dilihat di dataset 9. Nah, ini untuk indeks 0 itu kolom NIM atau field NIM, dan indeks selanjutnya 1 sampai 6 itu adalah kolom nilai. Maka dari itu untuk ngeceknya kita hanya perlu yang kolom nilai aja untuk cek anomali data. Nah, di sini saya mengeceknya itu menggunakan metode ini, exception handling. Nah, di sini kita try dulu. Nah, kenapa pakai exception handling? Karena in case jika di kolomnya ini, di kolom si dataset 9 ini ada nilai yang masih bukan angka gitu. Jadi karakternya itu tidak hanya angka aja gitu. Nah, itu jaga-jaga aja. Nah, jadi memakai exception handling. Nah, kalau misalnya di bagian ini error, maka dia akan continue, artinya diabaikan perulangan yang kesekiannya gitu, ke J-nya. Nah, di sini jika lebih dari 100, maka nilai di baris dan kolom tersebut akan diganti dengan 80. Nah, sebaliknya jika kurang dari 0, maka dia akan diganti dengan 20. Nah, selanjutnya terdapat kesalahan data yaitu digitnya itu kurang dari 10. Nah, untuk memperbaiki itu ada di sini. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan yang digitnya kurang dari 10 dulu. Nah, jika digitnya tadi yang kayak tadi kurang dari 10, ini kurang dari 10, nah nanti si di bagian field name-nya itu kan masih string, yaitu berupa string. Nah, dia akan dikopikan maksudnya di-assign ke
variabel string, yaitu dengan nama DLT. Nah, di sini di-assign ke variabel string tersebut. Nah, setelah itu di-assign lagi ke variabel list, tapi di-assign-nya per index gitu. Jadi nanti diisi listnya itu berupa karakter dari string DLT gitu, karakter satu persatunya. Nah, dia di-assign ke list. Nah, kenapa di-assign ke list lagi? Karena string itu immutable, jadi kita nggak bisa ngubah elemen per indeksnya. Maka dari itu, untuk mengedit per indeksnya itu harus di-assign dulu ke list gitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan metode append untuk assign ke listnya per index. Nah, selanjutnya, karena kurang dari 10, kita tambahkan 0 di setelahnya sampai digitnya 10. Nah, setelah itu kita memakai metode join agar menyatukan kembali si listnya menjadi string gitu, dan di-assign lagi ke variabel string ini. Nah, setelah di-assign ke variabel string, di-assign lagi ke list utamanya yang nyimpen data nim tersebut. Nah, setelah itu di-clear, dikosongin lagi listnya, agar nanti bisa dipakai lagi di line codingan yang lain. Nah, selanjutnya itu case ketiga ketika lebih dari 10. Nah, ketika lebih dari 10, kita bisa lihat di ini di line 33 ya. Ini ada 11, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 digit NIM-nya. Nah, karena tidak sesuai, berarti nanti yang dieksekusi ini, yang ini, lebih dari 10. Logikanya sama, perbedaannya itu hanya satu, ada di sini. Nah, kalau tadi itu yang kurang dari, dia itu di append 0, ini karena lebih dari 10, maka dia akan dihapus sampai digitnya itu 10. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, karena yang saya cek di dataset 9 itu errornya hanya 2, selanjutnya saya akan ke data processing-nya. Di data processing kita menghitung min. Nah, di sini sebelum kita menghitung min, kita mengassign dulu nilainya, nilai dari seluruh data tersebut ke list proses. Jadi ini list proses ini khusus untuk nilai aja. Nah, dia di append. Jadi hanya kolom nilai aja yang di append ke proses. Jadi isi dari variabel list proses ini adalah semua nilai yang ada di datanya gitu. Nah, setelah itu kita hitung min-nya. Nah, pertama hitung jumlah dari nilainya dulu, jumlah keseluruhan nilainya. Lalu kita hitung min-nya. Min itu sama dengan jumlah dari keseluruhan nilai dibagi dengan banyaknya nilainya atau banyak datanya ya. Nah, terus kita cetak nilai min-nya. Setelah itu menghitung median. Nah, menghitung median itu kita sorting dulu. Sortingnya dengan ascending order atau menaik gitu, dari kecil ke terbesar. Nah, setelah itu kita hitung nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya setelah kita hitung, jika dia ternyata genap ya, si nilai tengahnya ini ternyata genap, sebenarnya ya ini jika datanya, maksudnya jika jumlah datanya itu genap, di rumusnya seperti itu, maka dia akan melakukan rumus ini. Proses indeks tengah ditambah indeks selanjutnya dibagi 2, seperti itu. Nah, jika ternyata ganjil, dia akan ketemu langsung. Jadi langsung aja itu nilai tengahnya itu ya udah indeks tengahnya juga gitu. Nah, ini maaf, maksudnya ini adalah bukan jumlah datanya. Jadi int mid plus 1, jika nilai tengahnya ditambahkan 1 mod 2 itu ternyata genap gitu, maka dia akan mengeksekusi ini. Nah, di program ini seperti ini kondisinya. Nah, setelah itu kita menghitung bagian standar deviasi. Nah, bagian standar deviasi saya menggunakan rumus yang ada di website ini. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Nah, saya menghitung sigma y kuadrat terlebih dahulu. Nah, di sini sigma y kuadrat saya
kita buat seperti ini, sum power Y. Nah, ini variabel untuk sigma Y kuadrat. Nah, caranya itu ya kita kuadratkan dulu ini si Y-nya. Y itu adalah nilainya, lalu ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan akan ada hasil dari sigma Y kuadratnya. Sigma Y dikuadratkan. Sigma Y kuadrat ya, maaf, sigma Y kuadrat. Nah, terus selanjutnya di sini ada ini, kita ngitung dulu ini nih. Sigma Y lalu dikuadratkan. Nah, kita hitung dulu ini di sini. Nah, sigma Y-nya kita buat dengan nama sum Y. Nah, sum Y ini kita hitung dulu jumlah dari nilainya, baru dikuadratkan. Nah, ini variabel dari sum Y kuadratnya. Sum Y dikuadratkan maksudnya. Nah, setelah itu kita hitung standar deviasinya dengan rumus yang tadi. Nah, pertama ini sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan dibagi banyak datanya, terus dibagi panjang data atau banyak data dikurangi 1. Nah, setelah itu langkah terakhirnya diakarkan atau pangkat setengah. Nah, di sini lalu di print hasilnya standar deviasi. Setelah itu kita coba dataset 9. Nah, di sini dataset 9 terdapat beberapa kesalahan, yaitu ini minus 20. Nah, kita lihat minus 20-nya ada di baris kedua, ternyata di baris kedua. Nah, ini telah diperbaiki ya. Minus 20-nya telah diperbaiki. Terus selanjutnya ini yang NIM-nya kurang, ini yang 040. Nah, yang 040 berarti nah ini di sini. Nah, dia ditambahin digit NIM-nya karena kurang dari 10 digit. Nah, selanjutnya itu ada yang kelebihan. Nah, ini 4401. Nah, berarti nanti ujungnya bakal jadi 440. Nah, yang ujungnya 440 ada di sini. Nah, ini. Nah, ini telah terperbaiki juga, dipotong yang kelebihannya. Nah, setelah itu kita lihat di bagian data processing. Nah, ini min-nya segini, mediannya segini, standar deviasinya segini. Sekian dari saya serahkan selanjutnya kepada rekan saya, yaitu Abi Husaini. Oke, di sini saya melanjutkan membenarkan dataset yang salah. Di sini saya menggunakan dataset 12. Nah, di dataset 12 ini terdapat kesalahan, yaitu kelebihan kolom atau kelebihan field. Contohnya di line 2, line 4, line 6, dan banyak line lagi yang seterusnya. Kita menggunakan patokan ganjil dan genap aja ya, teman-teman ya. Jadi yang di nomor 2 ini kan genap. Sedangkan di line 6 ini ganjil. Maka solusinya kita menggunakan codingan satu. Nah, ini untuk kelebihan field. Nah, kalau misalnya fieldnya lebih dari 7, itu nanti akan diproses menggunakan pop J ini. Kenapa menggunakan pop ini? Karena kalau kita misalnya menggunakan remove, jika ada nilai yang sama seperti 5757 ini, dia akan mendeteksi indeks yang terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya yang gini aja deh. Kalau misalnya 67 yang ingin dihapuskan 67. Kalau misalnya ada angka 67 di sini yang sama, itu yang kedetek awalnya dulu kalau menggunakan remove. Sedangkan kalau menggunakan pop langsung ke intinya yang mana yang akan dihapus. Nah, ketika misalnya datanya kosong, itu akan diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena itu memang nilainya kosong atau 0. Untuk elif, jika nilainya genap, maka jika nilai akhir yang tadi kelebihan kolom itu genap, maka akan dipindah ke indeks ke-5. Sedangkan jika ganjil, maka akan dipindah ke indeks ke-6.
Langsung saja kita coba. Ini dulu jelaskan min, median, dan standar deviasi. Sama seperti tadi, sebenarnya untuk menghitung mean atau nilai rata-rata itu rumusnya jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai, maka akan ketemu hasil mean lalu dicetak print. Untuk median, kita sorting dulu semuanya dari nilai paling kecil ke nilai yang paling tinggi. Terus jika misalnya nilai tengah plus 1 itu sama dengan 0, ini genap ya. Mod 2 sama dengan 0 itu genap. Jika nilai plus 1 sama dengan genap, maka menggunakan rumus yang ini, proses integer mid plus proses integer mid plus 1 dibagi 2. Habis itu dicetak print median. Lalu kalau misalnya ganjil, kalau misalnya totalnya ganjil, udah langsung ketemu data nilai tengahnya. Terus kita menghitung standar deviasi. Untuk standar deviasi seperti yang teman-teman saya tadi telah jelaskan, rumusnya adalah sigma y kuadrat dikurangi sigma y per n dikuadratkan per n min 1. Per n min 1. Terus di akar. Lalu dicetak. Langsung kita coba aja ya tadi dataset yang ke-12. Nah, kita bisa melihat tadi yang kelebihan kolom yang kita ambil adalah kolom baris 1 dan 6. Ini kan ada 64 dan 67. Jika 64 itu tadi maka akan dipindahkan ke indeks ke-5 kan. Jika ganjil ke indeks ke-6 seperti itu. Mari kita lihat. Nah, ini after fix. Tadi indeks 64 dipindah ke yang kelebihan, harusnya 64 tadi di kolom yang kelebihan itu. Jadi dia dipindah ke indeks ke-5. Jadi kan indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini indeks ke-5. Jika nilainya genap 64. Jika misalnya ganjil, misalnya tadi berapa? 2, 4, 5, 6. Nah ini. Nilainya ganjil yang 67 ini, maka akan berada di indeks ke-6. Kan 67 tadi ini di indeks di kolom paling yang kelebihan tadi. Karena dia ganjil dipindah ke indeks ke-6. Lalu untuk nilai min, median, dan standar deviasinya, minnya dapat nilai sekian, mediannya segitu, dan standar deviasinya seperti ini. Mungkin itu saja dari kelompok dari tugas pemrograman Python kelompok 11. Saya tadi Abi Kusaini Khairul Ihsan dengan NIM 1101194099. Lalu silahkan Bung Farhan. Saya serahkan kepada moderator Bayu, silakan. Baik, mungkin cukup penjelasannya. Tugas besar Python dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.